Halo, balik lagi di podcast Triple J, Joe Judah Journal. Persis 1 minggu setelah podcast gue yang terakhir, pengalaman gue melakukan swab test yang pertama. Jadi di podcast kali ini gue mau cerita mengenai pengalaman gue sebagai tersangka corona atau corona suspek. Dan terus terang sebenarnya ini udah kali kedua gue corona suspek. Yang pertama itu persis 6 bulan yang lalu, itu 18 Maret, di mana gue diare parah, muntaber parah, terus gue sempat masuk UGD. Di sana gue putuskan sebenarnya gue mau rawat inap aja, karena di rumah gue cuma ada istri gue dan anak gue waktu itu baru usia 1 tahun. Sehingga gue pikir akan repot sekali kalau misalnya ada orang sakit lagi di rumah dan istri gue harus ngurusin. Itu adalah awal-awal pandemik, di mana 16 Maret PSBB pertama dijalankan. Jadi memang belum seperti saat ini, belum ada rapid test, belum ada swab test. Jadi pemeriksaannya berdasarkan darah dan ronsen paru. Saat itu gue ditemukan bahwa di paru-paru gue ada sedikit kabut dan imun gue turun. Walaupun gue berargumen bahwa ya ketika lu lagi ada virus ya, maksudnya saat itu gue lagi ada virus di pencernaan, di mana gue muntaber, ya pastilah imunnya turun. Nah, cuma untuk berjaga-jaga, akhirnya waktu itu gue self-isolasi, sambil gue minta rujukan supaya gue bisa ke Wisma Atlet. Waktu itu Wisma Atlet sudah dibuka. Akhirnya singkat cerita, gue negatif saat itu, demam gue turun, gue nggak ada sesak nafas juga, dan akhirnya berlalu 6 bulan kemudian, seperti di podcast gue sebelumnya gue ceritakan, sebenarnya nggak suspek sih, cuma gue berjaga-jaga, dan kali ini adalah pengalaman pertama gue swab test. Kebetulan waktu gue swab test kemarin, gue sempat take videonya, berikut videonya. Oke, jadi ini gue tes swab drive-thru di GSI Lab. Iya. Oke, ini pengalaman gue pertama kali nge-swab, guys. Kita lihat. Jadi sama sekali nggak. Jadi ada pos-posnya. Pertama registrasi, pastiin, kemudian gue dikasih pos 1. Ini lanjut. Oh, ini terus. Jadi soalnya ada 1, 2, 3-nya. Oh, kayaknya ini mobilnya berhenti 1, 2, 3. Kemudian habis itu tes. Oke. Lalu sampai gue di tempat dimana ini ngambilin swabnya. Jadi ada bisa pakai motor juga, drive thru di sini. Oh, dia kayaknya ada banyak tes. By the way, gue belum mandi, ini pagi-pagi, jam 9 di Cilandak. Jadi gue dari Kelapa Gading ke Cilandak. Gue nggak tahu proseduralnya, gue swab aja atau gue ngambil darah. Katanya nggak nyaman banget ya di swab ini. Gue udah pernah dulu sih waktu tes sinus. Cuma ya kita lihat. Selamat pagi, Bapak. Tolong sebutkan nama lengkap. Joe Judah. Joe Judah, tanggal lahir. Pemeriksaannya PCR swab ya, Pak? Iya. Nanti saya akan ambil sampel di kedua lubang hidung sama tenggorokan. Saya masukkan pelan-pelan. Bapak tolong bantu relax. Kepala jangan bergerak dulu ya. Oke. Saya bernafas seperti dengan Nafasnya normal. dari mulut aja. Oh, dari mulut. Oke. Ya, kalau pas nanti di hidung, nafasnya dari mulut. Oke. Saya mulai dari hidung ya. Iya. Ini sama kayak tes sinus gitu nggak sih? Masih beda ya. Ini lebih nggak nyaman. Oke, ini ada. Agak mandek ke saya. Oke. Nafasnya dari mulut ya. Pas dari mulut. Oke. Satu lagi. Nafas dari mulut.
Oke, yang ini sudah selesai, tinggal tenggorokannya. Oke. Oh, Satu lagi dari tenggorokan, oke. Jadi saya gimana? agak ya, bilang A yang lebar, A lebar, A yang lebar. Oke, sudah selesai Bapak, terima kasih. Hati-hati di jalan. Iya, makasih ya. Sama-sama. Jadi ini udah selesai ya? Saya langsung Sudah selesai, sudah boleh pulang ya. tunggu hasil aja di email ya berarti ya? Di email H+1 paling cepat ya. Oh, oke. Paling lama H+3. Oh ya, makasih ya. Ya. Oke, jadi itu aja, udah selesai. Benar-benar yang di hidung itu kayak kemasukan air sebenarnya. Ya nggak nyaman lah. Yang paling enak sebenarnya di tenggorokan ya. Kalau lu lagi dalam kondisi mual misalnya, itu bisa memicu untuk lu muntah. Oke, itu aja. Ini gua kasih lihat kondisi di sini. Ini gua dari gooddoctor.co.id. Gua pakai di Cilandak. Teman-teman bisa lihat kondisinya. Jadi ini mobil-mobil. Di sini para petugas medisnya. Mereka dengan pakaian lengkap. Terus gua swab. Ada tadi gua lihat ngambil darah, dan seperti yang bapak di sana tuh di atas darah. Jadi tadi juga gua ada lihat yang menggunakan motor. Jadi nggak cuma dengan mobil ya, tapi bisa juga dengan motor. Hasilnya paling cepat H+1, paling lama H+3 tadi katanya. Semoga cepat ya, supaya semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar lah. Oke, biayanya kemarin gua dapat di angka 1,2. Oke guys, gua melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Kelapa Gading. See you. Jadi gua ngambil di GSI Lab, paket di sana, H+1 hasilnya langsung keluar, dan gua ambil drive-thru. Kenapa gua ambil sampai di Cilandak sana? Karena di daerah gua di Kelapa Gading, yang drive-thru dan yang paling murah itu ada di angka 1,5. Saya nggak sebut rumah sakitnya lah ya, karena nggak etis juga. Cuma di Kelapa Gading itu 1,5 tadi hasilnya +2, H+2. Ada juga yang 1,9, bahkan sampai 2 juta, 2,5. Dan gua pilih yang drive-thru, seperti yang di video tadi. Kenapa sih lo perlu ambil swab test? Kenapa nggak cuma rapid aja? Gue mungkin nggak punya latar belakang secara akademis, secara profesi, untuk bilang bahwa rapid boleh atau enggak. Cuma ini berdasarkan pengalaman aja. Jadi hasil rapid test itu, hasilnya negatif itu bisa jadi false. Atau meminjam istilahnya ID Makassar, bahwa hasil negatif dari rapid itu bisa aja palsu. Dan itu memang terbukti di teman-teman gua. Ketika rapid testnya hasilnya negatif dan di swab hasilnya ternyata positif. Jadi gua bisa bilang bahwa rapid test ini screening awal aja, dan mungkin akurasinya 40%. Jadi memang saat ini swab test adalah yang lebih akurat lah dibanding dengan rapid test. Pertanyaannya, kapan sih sebenarnya lu perlu ngambil swab test? Pertama ya, kalau dalam 14 hari terakhir lu ada bertemu, bersinggungan dengan orang yang positif corona, mau nggak mau lu harus ambil swab test. Yang kedua adalah, kalau profesi lu, pekerjaan lu, atau apapun yang lu lakukan menuntut lu untuk berada di area publik, entah itu di studio musik, entah itu di studio TV, entah itu mungkin di pasar, pokoknya yang ada di area publik, lu perlu ngambil swab test. At least setidaknya itu sebulan sekali. Kenapa? Karena ada OTG, orang tanpa gejala, dan saat ini 60% yang penderita COVID ini adalah OTG, orang tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Dan sekali lagi, ini gua nggak ngambil katanya-katanya,
Tapi gue lihat dari pengalaman teman-teman gue yang positif adalah orang-orang yang OTG tanpa gejala, sehat banget, malah nggak ada sesak nafas. Bahkan ada yang nggak ada riwayat demamnya sama sekali. Orang-orang ini, kalau bukan karena tadi ya ada satu yang positif, dia pikir dia sehat dan dia keliling kemana-mana, nah ini yang menyebarkan kemana-mana virusnya akhirnya. Jadi kalau lu sehat, ya belum tentu juga lu nggak bawa virus, siapa tahu lu pembawa virusnya. Itu hal yang pertama ya, lu perlu ambil swab test kalau kondisinya seperti yang tadi. Dan itu nggak cuma buat menolong diri lu sendiri untuk mengetahui kondisi kesehatan lu, tapi itu bisa menolong orang lain. Lebih banyak orang lagi yang lu bisa hindari kalau lu tahu lu itu positif atau negatif. Jadi, please ambil swab kalau kondisinya 2 yang tadi, jangan rapid. Kemudian hal kedua, di tengah gue menunggu swab test, menunggu hasil swab test, karena gue melakukan karantina mandiri ya. Sebelum gue melakukan swab test, sambil gue menunggu swab test, itu gue jauh dari anak istri gue. Dari sana ada 2 jenis orang yang akan kelihatan. Yang pertama ini adalah orang-orang yang menghubungi lu dan yang mengungkapkan simpatinya terhadap lu. Tapi ada tipe yang kedua nih, yang begitu tahu lu positif, adalah yang langsung menghubungi lu dan maki-maki lu, ngomelin lu dan nyalahin lu. Tipe yang kedua ini adalah tipe yang lu dalam 14 hari pasti ketemui dia. Tipe pertama ini dia bisa angkat telepon bersimpati sama lu karena dia nggak ketemu lu dalam 14 hari terakhir. Nah, ini yang menjawab pertanyaan gua sebenarnya, kenapa sih para pasien-pasien atau orang-orang yang positif COVID ini cenderung untuk diam, cenderung untuk nggak ngomong. Karena kalau ketakutannya adalah dikucilkan, ya pada saat ini kan memang PSBB, apalagi masuk PSBB jilid kedua, lu pasti work from home. Dan ketika lu dikucilkan dari sekeliling lu, saat ini orang nggak peduli. Ada sosial media, nggak ada lah namanya yang istilah terkucilkan. Bahkan para pasien yang ada di Wisma Atlet atau di rumah-rumah penampungan sekalipun, ada internet di sana. Mereka bahkan bisa bikin vlog, liputan yang ada, suasana yang ada di Wisma Atlet. Jadi, dikucilkan itu sebenarnya nggak masuk akal. Pas gua ngalamin situasi seperti ini, gua lihat teman-teman gua yang positif, oh ternyata ketakutannya itu bukan dikucilkan, mungkin rasa bersalahnya. Ketika lu tahu lu positif, tapi lu OTG, orang tanpa gejala, dan lu baru ketemu dengan temen lu yang mungkin punya keluarga yang sudah tua, atau mungkin temen lu punya penyakit bawaan. Dan yang lu takutkan sebenarnya adalah ketika lu positif, temen lu positif, dan berakibat buruk terhadap dia. Di sini yang gue lihat, orang itu takut menghadapi kenyataan tersebut. Nah, makanya di sini sekali lagi gue mau dorong untuk yuk self distancing, yuk tahan diri untuk nggak berkumpul, tahan diri untuk nongkrong bareng, nge-cafe bareng. Mungkin lu bisa bilang, gue kalau kena nggak apa-apa. Oke, lu kena pun nggak ada yang peduli karena diri lu sendiri nggak peduli terhadap kesehatan lu. Maka jangan harap orang lain juga akan peduli. Tapi coba pikirkan orang lain. Bagaimana kalau lu saat ini sebenarnya positif, cuma tanpa gejala. Dan dengan lu berkeluyuran, lu pergi ke sana kemari, lu lagi nyebarin ke orang lain. Dan ternyata orang lain itu pun tanpa gejala atau gejala ringan. Dia menyebarkan kepada keluarganya di rumah. Kepada anaknya mungkin. Sesuatu yang kalau sampai lu tahu kenyataannya, mungkin lu akan susah untuk memaafkan diri lu sendiri. Makanya, lu tadi balik lagi, ada 2 tipe orang. Tipe yang bersimpati sama lu, itu pasti, gua pastikan yang dalam 14 hari terakhir nggak ketemu sama lu. Makanya dia bisa bersimpati sama lu. Tapi yang ketemu sama lu, dia langsung was-was. Dia langsung blame, menyalahkan lu. Jangan sampai lu ada di momen seperti itu. Mungkin lu kena nggak apa-apa, tapi ketika lu tahu lu nyebarin ke orang lain, lu bawa petaka buat orang lain, mungkin
lu nggak bisa memaafkan diri lu sendiri. Nah, hal ketiga nih yang menarik nih sebenarnya, yaitu rasio penderita COVID saat ini. Jadi waktu gue melakukan tes, pada saat itu rasio kasus aktif di Jakarta dengan jumlah penduduk itu 1:96. Artinya dari 196 ada 1 yang positif. Selang 2 minggu dari sana, nggak nyampe 2 minggu lah ya, per hari ini jumlah kasus di DKI Jakarta itu 71.339. Ini kalau dihitung ini 1:155. Artinya apa? Dari 150 orang ada 1 yang positif. Kalau berdasarkan teorinya number, di mana 1 orang itu bisa mempertahankan atau punya inner circle itu di 150 orang. Maka dengan 1:155 di minggu-minggu ini, pasti lu mengalami pengalaman yang sama kayak gua. Kalau beberapa minggu yang lalu, bulan lalu, kita dengarnya, oh iya temen dari temen gua kena COVID. Betul nggak? Orang tua dari temen gua kena COVID. Ring 2. Di minggu-minggu ini lo akan dengar temen gua kena COVID. Saudara gua kena COVID. Bahkan mungkin di dalam keluarga kalian sedang terkena COVID. Semakin hari semakin dekat dengan pertumbuhan penyebaran virus yang sama, bisa diprediksikan dalam 1-2 minggu ke depan, rasionya itu akan di 1:50. Artinya dari 50 orang ada 1 yang kena COVID. Kayak gua yang tinggal di apartemen, artinya dalam 2 minggu lagi, di lantai yang sama dengan gua ada 1 yang kena COVID. Dalam RT kalian, RT teman-teman ada 1, tetangga kalian ada 1 yang kena COVID. Dan makin hari itu makin dekat dengan pintu rumah kita. Orang-orang yang mengeluh mengenai PSBB jilid 2, kenapa dibatasi, orang mulai menyalahkan gubernur. Gue nggak ingin bahas soal benar atau salah ya, keputusan-keputusan itu gue nggak akan habiskan energi gue untuk ngebahas itu juga, dan gue juga nggak akan habiskan waktu kalian untuk dengerin pembahasan mengenai itu. Menurut gue itu nggak penting lah dalam situasi saat ini. Cuma orang-orang yang komplain mengenai COVID ini, gue jadi ingat seperti orang-orang yang komplain mengenai kemacetan di Jakarta. Orang-orang yang paling vokal komplain mengenai kemacetan di Jakarta adalah pengguna jalan. Which is mereka lah sebenarnya penyebab kemacetan itu. Nah sama nih, orang-orang yang komplain soal COVID dan penyebarannya, itu sebenarnya orang-orang yang nyebarin, yang bantu penyebaran COVID ini. Lalu mereka teriak mengenai PSBB, pembatasan, dan lain sebagainya. Padahal kita bisa sama-sama menahan laju peningkatan COVID ini dengan disiplin. Untuk yuk di rumah aja kalau nggak penting-penting banget. Yuk hindari keramaian. Namun sepertinya sekarang itu udah terlambat untuk mendorong supaya kita stay di rumah aja. Dengan melihat semakin kebalnya orang terhadap virus ini, bukan kebal terhadap virusnya ya, tapi kebal terhadap disiplin untuk self distancing, untuk cuci tangan, pakai masker. Mungkin sudah waktunya kita berpikir untuk mitigasi. Bukan lagi berpikir mengenai jika lu kena virus corona, atau jika anggota keluarga lu ada yang kena virus. Tapi mungkin lu sudah harus berpikir ketika lu kena virus. Not if, but when. Apa yang perlu lu lakukan? Apa yang lu perlu persiapkan? Karena ketika lu baru mau mikirin langkah-langkahnya setelah lu kena, lu biasanya akan cenderung lebih panik. Belum lagi orang-orang di sekeliling lu akan panik. Dan kadang kepanikan ini justru membuat lu berada di dalam hal-hal yang tidak diinginkan atau lebih fatal lagi keadaannya. Jadi mungkin saat ini lu udah mesti pikirkan soal mitigasi ini. Bagaimana kalau lu kena, apa yang lu mesti lakukan? Bagaimana lu melakukannya? Bagaimana lu mempersiapkan keluarga lu? Karena mungkin lu sama kayak gua ada di usia produktif, karena usia 25 ya sampai 35 tahun sampai 40 tahun ya mungkin ya.
itu adalah usia-usia yang paling tinggi terkena COVID, tapi paling tinggi juga angka kesembuhannya. Mungkin lu bisa berpikir bahwa, wah kalau gua kena, ya gua pasti sembuh, amin. Tapi kerepotan yang disebabkan oleh virus ini, itu sama-sama bikin pusing juga. Makanya lu perlu untuk pikirkan mitigasi. Oke, ini aja di podcast gua kali ini. Gua cerita-cerita mengenai pengalaman gua sendiri, teman-teman gua yang positif. Gua sendiri hasil swab gua negatif, jadi gua sehat, gua balik. Rapid gua tetap stop, gua tetap lakukan rapid test, tapi ketika gua ketemu orang, ketika gua mengharuskan gua ada di tengah-tengah keramaian ya, mau nggak mau gua harus jadwalkan untuk swab test secara rutin. Dan itu nggak menyenangkan ya, apalagi kalau lu punya bayi, itu pasti sangat tidak menyenangkan melakukan swab test pada anak-anak. Oke, tetap jaga kesehatan guys. Sebisa-bisanya hindari kerumunan, hindari keramaian. Yuk, di rumah aja. Kita bantu diri kita, teman-teman kita, sahabat kita untuk terhindar dari COVID ini. See you guys.